Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Sri Mulyani dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen Reguler B. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau mempraktekkan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 untuk pertemuan ke-7. Materinya yang pertama mengenai Profitability Index, kedua break-even point, ketiga profitability ratio. Nah, di sini saya di unjuk kerjanya menghitung profitability index, kemudian BEP, break-even point, unit dan rupiah, kemudian menghitung profitability ratio, profit margin, earning power, return on investment, dan rentabilitas modal sendiri. Kemudian yang terakhir, materinya yaitu benefit cost ratio. Untuk unjuk kerjanya di sini ada benefit and cost tetap dan benefit and cost tidak tetap. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan ke prakteknya. Nah, untuk pertama kita akan menghitung PI-nya atau profitability index-nya. Nah, ini sama seperti yang pertemuan sebelumnya, yang cash inflow, kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk diskon faktornya sama seperti yang pertemuan kemarin, rumusnya 1 per pembuka 1 ditambah dengan tingkat bunga, kita kunci, kemudian tutup, pangkat tahun ya, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Untuk ini kita akan nah, 6 angka di belakang koma ya, untuk present value-nya sama dengan cash flow dikali diskon faktor. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ya, dibulatkan. Nah, untuk totalnya sama dengan, kita auto-sum saja, mencari profitability index-nya, yaitu sama dengan total present value dibagi dengan initial investment-nya. Nah, totalnya yaitu 1, sekian, kemudian kita ambil di belakang koma 2 angka ya. Nah, jadi 1,7 ya. Dan untuk mesin A, profitability index-nya yaitu sebesar 1,71. Kemudian kita akan mencari profitability index untuk mesin B, sama seperti yang mesin A. Diskon faktornya 1 per 1 ditambah tingkat bunga kita kunci. Kemudian pangkat tahunnya, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk ini kita mengambil 6 angka di belakang koma ya. Nah, present value-nya sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Kita tarik ke bawah. Kita buatkan saja. Nah, untuk totalnya sama seperti yang sebelumnya, total sum saja. Nah, di sini terdapat nilai X cash flow tahun ke-5. Nah, sebelum mencari profitability index, kita akan mencari nilai sisa X cash inflow tahun ke-5. Nah, bagaimana? Sama dengan 5 juta, sisa nilai residunya. Ya, kemudian kita kali, kemudian sama 1 ditambah tingkat bunga, kemudian pangkat tahun ke-5 ya. Kita enter. Nah, hasilnya itu
10 juta. Nah, kita bulatkan saja. Nah, hasil untuk nilai sisa X cash flow tahun kelima itu 10.056.786 rupiah. Untuk mencari profitability index-nya sama seperti mesin A, yaitu sama dengan ini. Nah, dibagi total present value dibagi dengan nilai investment, initial investment. Nah, hasilnya yaitu 1,27 sekian, kita bulatkan atau ambil dua angka di belakang koma. Nah, untuk profitability index untuk mesin B itu 1,27. Nah, untuk menghitung profitability index, IRR, NPV, dan PPP, ARR itu dapat disimpulkan mengenai perhitungannya. Untuk payback yang pertama, untuk payback period untuk mesin A itu payback periodenya 2,21 bulan. Kemudian untuk payback mesin B itu 2 tahun 12 bulan. Untuk average rate of return-nya mesin A itu sebesar 171,43% dan untuk mesin B 93,31%. Untuk NPV-nya, mesin A itu senilai Rp19.936.781, mesin B Rp18.700.067. Dan untuk IRR mesin A dan mesin B itu yang pertama IRR mesin A 38,9533% dan untuk IRR mesin B itu 27,8905%. Yang terakhir PI untuk mesin A itu sebesar 1,71 dan untuk mesin B sebesar 1,27. Maka dari analisis beberapa analisis yang sudah dipraktekkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa mesin A lebih layak untuk diterima ya atau lebih layak untuk dipakai ya, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut mencari BEP ya, break even point. Nah, untuk break even point sendiri itu di sini sudah diketahui soal-soalnya. Nah, di sini untuk jumlah produk yang diproduksinya itu 20.000, harga jual per unitnya itu 250. Nah, ini kita hapus dulu. Kemudian biaya tetapnya itu 2 juta, total biaya variabelnya itu 2.500.000. Nah, untuk rumusnya untuk BEP unit itu fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit. Kemudian untuk break even point rupiah, rumusnya fixed cost dibagi variable cost per unit dibagi lagi price per unit dikurangi 1 atau 1 dikurangi variable cost per price per unit ya. Nah, di sini kita akan mencari total penjualannya terlebih dahulu. Nah, untuk rumus total penjualannya yaitu sama dengan harga atau jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Nah, hasilnya itu total penjualannya itu 5 juta. Nah, untuk biaya variabel dibanding penjualannya itu rumusnya sama dengan total biaya variabel dibagi dengan total penjualan. Nah, hasil biaya variabelnya itu 0,50. Nah, untuk break even point dalam unit
kita akan menggunakan rumus yang ini ya, yang atas. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi dengan kita lanjutkan untuk rumus BEP dalam unit atau break even point dalam unit. Kita akan menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit, ya. Kemudian kita kurangi dengan harga biaya variabel per unit. Maaf yang ini. Nah, kita tutup, kemudian kita enter. Nah, yaitu break even point dalam unit sebesar 16.000 unit. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Kemudian kita akan mencari break even point dalam rupiah. Rumusnya sama dengan biaya tetap dikurangi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit, kemudian kita bagi lagi dengan harga jual per unit. Nah, ini. Kemudian kita tutup, kemudian kita enter. Maaf, salah ya. Nah, untuk di break even dalam rupiah, kita ulangi lagi sama dengan biaya tetap dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit, kemudian kita bagi dengan harga jual per unit. Nah, lalu kita tutup, enter. Nah, break even dalam rupiah itu 4 juta. Artinya, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta untuk break even point ya, untuk mencari break even point dari perusahaan XYZ. Nah, jadi keseluruhannya itu jumlah produknya 20.000, harga jual per unit itu 250, kemudian total penjualannya itu 5 juta, biaya tetapnya 2 juta, total biaya variabelnya itu 2.500.000, biaya variabelnya 125, biaya variabel dibanding penjualannya itu 0,50, dan break even point dalam unit itu 16.000 unit, dan break even yang terakhir, break even dalam rupiah itu mencapai 4 juta rupiah. Ya. Itu untuk perhitungan break even point. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan PR, yaitu yang terdiri dari profit margin, earning power, return on investment, kemudian rentabilitas modal sendiri ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencari profit margin-nya untuk PR. Nah, di sini sudah diketahui, soalnya PT Nistina Sidikin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI atau laba bersih tahun 2011 sebesar 4 juta, dan NS penjual atau net sale penjualan tahun 2011 sebesar 24 juta. Nah, di sini kita akan mencari profit margin-nya. Dan untuk rumusnya sudah ada, profit margin sama dengan NOI, laba bersih dibagi dengan penjualan dikali 100%. Nah, untuk laba bersih penjualan sudah diketahui, dan untuk persennya sudah diketahui, kita langsung saja mencari profit margin-nya, yaitu sama dengan kita klik laba bersih, kemudian kita bagi dengan penjualan kali langsung dengan 100% ya. Oh, maaf,
kali langsung dengan ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, hasilnya itu profit margin-nya itu 16,7% untuk profit margin. Kemudian kita lanjut ke earning power. Di sini juga ada soal PT Walpa mempunyai data NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan total aset tahun 2011 itu sebesar 15 juta. Nah, di sini sama, sudah diketahui keseluruhannya untuk rumusnya itu earning power sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, sudah diketahui keseluruhannya, kita langsung saja mencari earning power atau EV-nya. Sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset, kemudian dikali dengan 100%-nya, dan kita enter. Hasilnya itu 26,7% untuk earning power. Kemudian yang ketiga itu mengenai return on investment atau ROI ya. Nah, sama di sini ada soal NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta, dan kita akan menghitung ROI-nya jika COC atau cost of capital-nya sebesar 20%, maka hasil return on investment-nya itu layak atau tidak ya. Nah, di sini sudah diketahui, kita akan langsung saja, rumusnya sudah ada, ROI sama dengan NOI dibagi dengan TI dikali 100%. Nah, kita akan mencari ROI-nya sama dengan, kita klik NOI, kemudian kita bagi dengan TI dikali langsung saja dengan 100. Hasilnya return on investment ROI itu 33%. Nah, di sini kan jika cost of capital-nya sebesar 20%, maka hasil ROI-nya layak atau tidak. Nah, untuk return on investment untuk soal ini, maka hasilnya itu layak ya. Kemudian yang terakhir itu rentabilitas modal sendiri. Nah, sama di sini juga terdapat soalnya. Sudah diketahui rumusnya. Nah, ya. Kita hapus dulu ini. Nah, di sini PT Dendi Sentosa punya data. Net operating income penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta, bunganya sebesar 5%, pajaknya sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 itu sebesar 20 juta. Untuk sebelum mencari rentabilitas modal sendiri, sebelumnya kita akan mencari IAT-nya, nilai IAT-nya terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan NOP dikurangi kurung buka interest di bunga ditambah dengan pajak ya. Nah, yaitu sebesar, nah maaf ya, di sini ada kesalahan. Nah, kita lanjutkan. Maaf yang sebelumnya itu ada kesalahan. Kita akan mencari nilai IAT terlebih dahulu ya. Rumusnya sama dengan NOP dikurangi dengan kurung buka NOP dikali dengan interest atau bunga, kemudian kita tambahkan dengan NOP lagi, kemudian kita kali lagi dengan pajak ya, kemudian kita tutup, kemudian kita enter. Nah, hasil IAT-nya itu 8.500.000. Kemudian kita langsung mencari rentabilitas modal sendiri, karena di sini IAT-nya sama dengan ini 8.500.000, modal sendirinya itu 20 juta, dan untuk dikalinya itu 100% ya. Nah, kemudian kita langsung saja rumusnya itu rentabilitas modal sendiri sama dengan nilai IAT dibagi dengan modal sendiri di 100%. Kita masukkan saja sama dengan nilai IAT dibagi dengan modal sendiri, kemudian kita kali dengan 100%. Nah, untuk rentabilitas modal sendiri itu hasilnya
42,5% ya. Untuk materi tentang profitability ratio, untuk profit margin itu 16,7%, earning power-nya itu 26,7%, return on investment-nya itu 33%, dan untuk rentabilitas modal sendirinya itu 42,5%. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tentang benefit cost ratio tetap. Ya, sebelumnya itu ada di buku, saya mengambilnya itu di buku halaman 32 ya, untuk di buku komputer bisnis 2 ada di PDF dan ada di buku cetakannya. Nah, di situ sudah diketahui, kemudian kita akan mencari, ini hapus dulu. Nah, sini sudah diketahui suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal sebesar 1 miliar. Kemudian ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per bulannya. Nah, sini kita akan mencari total biaya keseluruhannya itu berapa ya, sebelum kita mencari benefit and cost tetapnya. Nah, untuk total biayanya itu rumusnya sama dengan kurung buka ini initial investment kita kali dengan bunganya, rate-nya, kemudian kita tutup, lalu kita tambahkan, kemudian kurung buka initial investment dikurangi dengan kurung buka initial investment lagi, ya, kemudian kita kali dengan nilai residunya, kemudian kita tutup lagi 2 kali, kemudian kita bagi dengan depresiasi, lalu ditambah dengan biaya operasional. Nah, sebelumnya nilai benefit and cost tetap itu adalah benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, sebelum mencari itu kita akan mencari total keseluruhannya ya. Dan kita enter. Nah, total biayanya itu 100 juta. Kemudian sudah diketahui total biayanya, kemudian kita akan mencari benefit and cost tetapnya itu berapa ya. Rumusnya itu benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Rumusnya sama dengan, ya, kita masukkan saja benefit per tahun ya di sini dibagi dengan total biaya per tahunan yang ini yang 100 juta. Kemudian kita enter. Nah, benefit and cost ratio tetap ratio tetapnya itu sebesar 1,26. Nah, ya, untuk benefit cost ratio tetap. Kemudian kita akan melanjutkan dengan benefit cost ratio tidak tetap. Nah, di sini sebelumnya itu ada soal ya, diketahui. Nih, kita tunjukkan dulu ya terlebih dahulu. Oh, maaf. Nah, untuk ini kan di sini diketahui ya, di buku saya menggunakan buku komputer bisnis 2-nya. Nah, itu ada di halaman 33 sampai dengan halaman 35 untuk soalnya ya. Nah, kita lanjutkan untuk benefit cost ratio tidak tetap. Untuk di sini kan di soal diketahui tahun ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk bunga banknya itu berbeda-beda dari tahun ke-1,
itu sebesar 5%, tahun kedua 6%, tahun ketiga 8%. Untuk initial investment-nya itu sama untuk tahun ke-1 sampai ke tahun ketiga itu sebesar 1 miliar, dan untuk bunga dalam rupiahnya itu untuk tahun ke-1 50 juta, untuk tahun kedua 60 juta, dan untuk tahun ketiga 30 juta. Nah, di sini kita akan menghitung benefit and cost ratio tidak tetap untuk tahun ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, saya sudah membuatkan rumusnya karena soalnya sudah ada di buku. Nah, sebelumnya kita akan mencari total biayanya lagi terlebih dahulu, ya, sama seperti yang benefit cost ratio tetap. Nah, untuk total biayanya itu sama dengan kurung buka initial investment dikali dengan rate, kemudian kita tutup ditambah dengan initial investment, kita kurangi kurung buka initial investment lagi dikali dengan nilai residu, kita tutup, kemudian kita bagi dengan nilai depresiasi ditambah dengan biaya operasional, ya. Kemudian kita enter. Nah, totalnya itu 100 juta, ya. Kemudian untuk benefit cost ratio tidak tetapnya itu sama rumusnya itu benefit per tahunan dibagi dengan total biaya tahunan, ya. Nah, hasilnya itu 1,26, ya, untuk tahun ke-1. Kemudian untuk tahun kedua sama, kita akan mencari total biayanya, masukkan lagi sama dengan initial kurung buka initial investment dikali dengan rate atau bunga, kemudian kita tambahkan dengan initial investment lagi, kurangi kurung buka, kemudian kita akan mencari initial investment lagi dikali dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan nilai depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Nah, untuk total biaya tahun kedua itu total biayanya itu 110 juta. Kemudian untuk benefit cost ratio tidak tetap tahun kedua itu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Hasilnya itu 1,145. Kemudian lanjut untuk tahun ketiga. Nah, untuk total biayanya sama seperti yang tadi. Nilai investment dikali dengan bunga, kemudian kita tambahkan dengan nilai investment dikurangi kurung buka nilai investment lagi, kemudian kita kali dengan nilai residu kurung tutup 2 kali, kemudian kita bagi dengan depresiasi, lalu kita tambahkan dengan biaya operasional. Nah, untuk total biaya tahun ketiga itu total biayanya 130 juta, ya. Untuk benefit cost ratio tidak tetap tahun ketiga itu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Hasilnya itu 0,969. Nah, untuk benefit cost ratio tetapnya itu sebesar 1,26. Untuk benefit cost tidak tetap tahun ke-1 sama 1,26, tahun kedua 1,145. Untuk benefit cost ratio tidak tetap tahun ketiga itu sebesar 0,969, ya. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini sudah saya praktikan dari pertama mencari profitability index seperti apa,
break even point dalam unit seperti apa, break even point dalam rupiah seperti apa. Kemudian untuk profitability ratio-nya, untuk mencari profit margin-nya berapa, earning power-nya berapa, return in investment, dan dengan rentabilitas modal sendiri. Untuk terakhir, materinya itu benefit cost ratio tetap dan tidak tetap. Itu sudah saya praktekkan ya. Untuk pertemuan ke-7 ini, mata kuliah komputer bisnis 2 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau gangguan hal lain, karena saya masih dalam tahap belajar. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.